Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdul Rasa sebagai moderator yang akan membantu kalian untuk mendengarkan presentasi kami dari kelompok 3. Sebelum kita mulai ke presentasinya, mari kita berkenalan dulu bersama tim-tim yang lainnya. Saya Jandir Firdaus sebagai pemateri dengan NIM 2500990. Saya Irene Mesa Kamilas sebagai pemateri dengan NIM 2506031. Saya Najah Fatin dengan NIM 2500020 sebagai pemateri. Saya Sila Keisha Ashraf dengan NIM 2505053 sebagai pemateri. Nah, setelah kita perkenalan dengan tim yang lain, marilah kita kilas balik ke minggu sebelumnya tentang kehidupan seseorang yang berbakat dapat foto. Di minggu lalu kami berlima sedang menganalisis kehidupan seseorang itu berbakat dengan dalam foto. Nah, kami sepakat bahwa orang itu bernama John Hamilton. John Hamilton adalah seorang freelancer visual creator yang bekerja sebagai fotografer dan videografer. Dia itu kesehariannya moto-moto video sebuah spot atau view untuk dijadikan sebuah kreasi kepada pelanggan. Nah, beliau berumur 24 tahun, kelahiran USA dan menggunakan kamera sebagai alat utama untuk bekerja. Nah, coba kita bayangin kalau misal si John Hamilton lagi traveling nih, terus tiba-tiba kameranya rusak. Nah, itu pasti bakal menghambat pekerjaannya ya kan. Nah, dari situ kita menganalisa masalah-masalah tadi menjadi beberapa poin. Yang pertama tuh masalah teknis. Umumnya visual creator itu mengalami masalah teknis tuh kayak gimana ya? Kayak yang tadi kita omongin, kameranya tiba-tiba rusak atau lensanya tiba-tiba pecah gitu. Nah, pendapatan freelancer kan tidak tetap ya atau tidak stabil pastinya. Jadi pas kameranya rusak, gak nentu nih uangnya lagi stabil atau enggak. Terus yang kedua, kerusakan kamera dapat menghambat pekerjaan dan masukan. Tentunya kalau kamera sebagai alat utama dia bekerja rusak, pastinya masukannya juga bakal keganggu gitu. Terus tantangan-tantangan zaman ini juga banyak ya. Yang pertama tuh mahal atau tentunya biaya yang tadi kita omongin. Terus kedua ketidakpraktisan atau ketidakterjangkauan. Nah, sekarang kenapa kamera itu menjadi inti masalah? Pertama, yaitu kamera adalah aset utama bagi visual creator atau fotografer atau videografer. Kenapa? Kita bayangkan dulu seorang barista nih, aset utamanya itu mesin kopi. Nah, bila mesin kopi itu rusak, maka kedai kopinya akan bangkrut atau tidak berjalan. Begitu pula dengan kameramen atau fotografer, dia gak akan bisa menghasilkan uang. Nah, sekarang ke poin kedua, yaitu kamera rusak maka penghasilannya berhenti. Kenapa? Kita bayangkan dulu, misal ada seorang kameramen atau videografer, itu hamin satunya itu kameranya itu rusak atau tidak bisa dinyalakan. Itu berdampak ke penghasilannya, reputasinya. Nah, kesalahan kecil itu bisa menyebabkan bencana bagi profesionalitas. Nah, jadi dari semua permasalahan-permasalahan yang dijelasin tadi, kami ngumpulin beberapa kesulitan yang dihadapi seorang freelancer visual creator ini.
jadi beberapa kategori di dalam sebuah data. Nah, yang pertama ada kategori device kamera. Kategori device kamera itu kamera lawas. Jadi kamera lawas itu kayak kamera yang udah software itu udah nggak bisa diupdate lagi. Jadi bakal sulit bagi para fotografer yang masih pakai kamera jadul yang udah nggak bisa diupgrade gitu kan OS-nya. Jadi apalagi di masa sekarang ini kan kayak udah lebih maju gitu loh. Terus juga ada yang kedua, kategori user behavior. Kategori user behavior ini ada yang pertama overheat, yaitu dalam penggunaan si kameranya ini kayak kelamaan atau terlalu berlebihan. Terus juga ada lensa pecah, bodi retak, terjatuh. Mungkin kan nggak tahu ya, ini tuh kayak ya kecelakaan gitulah, mungkin si pengguna ngejatuhin atau nggak sengaja kegores kayak gitu. Terus yang ketiga ada kategori hardware. Kategori hardware ini kayak masalah dari internalnya. Nah, jadi ada pertama card reader, misalnya memorinya itu nggak bisa kebaca kan. Terus ada yang kedua dead pixel layar di LCD-nya itu ada yang rusak, mungkin nggak semuanya rusak atau beberapa aja gitu. Terus ada shutter count tinggi dan juga ada bug dari firmware-nya. Bug dari firmware itu kayak ya bug di software-nya gitu, di OS-nya. Terus ada yang keempat, kategori environment. Kategori environment itu kan masalah dengan lingkungannya. Masalah dengan lingkungannya itu misalnya kan kayak yang pertama rusak saat travel, atau yang kedua juga ada cuaca ekstrim yang mungkin kameranya terlalu panas gara-gara cahaya matahari atau terlalu jadi dingin karena hujan atau basah gitu kan. Terus ada juga yang ketiga biaya tinggi di lokasi tertentu. Jadi ada mungkin beberapa kayak bagian dari kamera pokoknya di kameranya itu bahannya bukan bahan sih pokoknya mungkin di kota satu ini tuh mahal, tapi di kota sebelah sini tuh nggak terlalu mahal gitu. Jadi perbedaan biaya yang tinggi gitu loh. Terus yang keempat juga ada keamanan lingkungan. Yang keamanan lingkungan mungkin kayak ada orang yang ganggu, maling, kecurian gitu. Terus juga akses terbatas. Dan yang terakhir ada kategori financial problem. Kategori financial problem itu kayak biaya servis yang mahal. Biaya servis yang mahal itu kan kayak apa ya? Ya nggak semuanya bisa menuhin sebanyak itu buat servis, karena freelance juga kan nggak gajinya itu nggak menentu gitu loh, penghasilan juga nggak menentu kan. Terus ada yang kedua, estimasi harga tidak jelas. Kayak kita kalau servis kan nggak langsung dikasih tahu harganya, jadi kayak nggak tahu harganya berapa, jadi kita bingung, ragu mau servis atau enggak gitu kan. Terus yang ketiga ada budget terbatas. Terus juga harga spare part yang tinggi. Nah, dan yang terakhir ada biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga itu kayak yang waktu kita servis tuh. Kita servis, tapi kita emang katanya servis aja dulu gitu, nggak tahu harganya. Terus nanti pas di akhir tahunya tiba-tiba harganya kaget banget gitu, mahal gitu. Jadi biaya tidak terduga. Nah, jadi yang dijelasin sama Kak Isya tadi itu benar. Masalah-masalah tadi itu sangat berdampak ke cash flow atau pendapatan para visual creator. Oleh karena itu, kami merancang sebuah platform bernama Foveas. Foveas ini bukan hanya sebuah aplikasi, melainkan sebuah ekosistem yang dirancang khusus untuk para visual creator dan para video kamera. Melalui Foveas, pengguna dapat dengan mudah mencari toko servis center terdekat dan terpercaya di benua Asia. Nah, dengan kata lain, Foveas ini adalah jembatan untuk para vendor layanan kamera dengan pengguna kamera tersebut. Nah, untuk mendukung platform Foveas ini, tentunya kami membutuhkan yang namanya stakeholders. Stakeholders ini terdiri salah satunya
dilaksanakan oleh yang pertama Muhammad Abian Addarensyah sebagai Public Relation, yang kedua adalah Najah Fatin sebagai Data Analyst, yang ketiga adalah Acila Faisya Ashraf sebagai UI UX Designer, yang keempat adalah saya sendiri sebagai Front End Developer, dan yang terakhir adalah Zaki Hafiz Novel sebagai Back End Developer. Selanjutnya, stakeholders kami bagi menjadi dua, yaitu stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders internal terdiri dari founder sebagai pemilik ide podcast ini dan developer sebagai perancang aplikasi Kopias. Selanjutnya di bagian eksternal itu ada dua, yaitu yang pertama vendor sebagai toko servis layanan kamera tersebut, dan mitra. Mitra dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran dan teknologi. Mitra pembayaran itu fungsinya untuk payment, dan teknologi itu untuk memunculkan lokasi-lokasi toko servis di Google. Nah, setelah kita membahas stakeholder, mari kita bahas juga apa sih fitur-fitur dari Kopias ini. Nah, fitur dari Kopias ini yang pertama ada servis Asia, yaitu menunjukkan beberapa lokasi di benua Asia di mana ada sih servis-servis tools yang bisa memperbaiki kamera. Yang kedua ada rating dan review. Nah, itu sebagai jaminan kualitas bagi toko-toko servis kamera untuk diperlihatkan kepada pengguna. Jadi jaminannya itu udah terjaga lah, dia aman. Jadi untuk yang ketiga ada booking online, pesan servis kamera secara cepat dan mudah. Yaitu misalkan kalian kameranya sudah rusak, lalu kalian mencari toko-toko yang akan dipilih sebagai servis kamera. Kalian kirim ke tokonya, tokonya memeriksa apa aja kerusakannya yang akan diperbaiki. Tokonya langsung menginformasikan kepada pengguna apakah ini akan dilanjut untuk diperbaikan dengan harga total yang sudah fix. Jika pengguna tidak ingin melanjutkan, maka kameranya akan dibawa kembali ke pengguna dan proses servis itu di cancel. Jika ingin dilanjutkan, berarti dikonfirmasi dan diperbaiki oleh toko servis sendiri dari vendornya, lalu nanti dikembalikan kepada pengguna setelah diperbaiki. Nah, yang keempat ada marketplace atau sewa kamera. Ini tuh udah obvious, berarti vendor-vendor yang menyediakan sewa kamera untuk para pengguna atau freelancer yang ingin menyewa kamera dari vendor-vendor. Yang kelima ada multi language dan currency. Ini tuh maksudnya aplikasi ini tuh udah support ke berbagai bahasa dan juga mata uang di negara-negara selain USA. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi kendala dari mengembangkan proyek Kopias ini. Yang pertama ada keterbatasan SDM, yaitu kurangnya pengalaman dalam dunia pemrograman. Kami ini masih bisa dibilang sebagai pemula dalam dunia pemrograman. Lalu yang kedua adalah keterbatasan waktu, kesulitan dalam mengatur waktu. Jadi maksudnya di sini kami kesusahan memanage waktu dan sebagai mahasiswa dan juga web team. Yang ketiga ada device yang tidak memadai. Di antara kami berlima itu ada spek device yang memadai untuk bekerja sebagai web team dan juga ada yang tidak memadai. Lalu yang terakhir ada kesulitan dalam menarik vendor. Nah, itu tantangan sebenarnya untuk mencari relasi dari luar negeri di benua Asia untuk mensponsori dan juga bermitra dengan kami. Nah, kesimpulannya, Kopias ini adalah sebuah proyek yang kami kembangkan untuk para freelancer fotografer atau videografer atau kita bisa sebut visual creator untuk membantu kesulitan mereka dalam memperbaiki kamera ataupun cara merawat kamera. Nah, itu bisa dipakai oleh seluruh pengguna, khususnya di benua Asia. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang baik sengaja atau tidak sengaja dalam presentasi aplikasi Kopias ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.